Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati para kiai, para ustadz, para guru, juga segenap imam masjid dan pengurus takmir masjid, saudara-saudara sekalian, dan sholat subuh yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, atas segala pertolongan, kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita semua ini ditolong, diberi kekuatan oleh Allah, hingga kita ini bisa seperti sekarang ini sholat subuh berjamaah yang kelihatannya itu remeh, mudah, gampang, tetapi kenyataannya di mana-mana dari pengalaman kita lihat itu jarang yang penuh itu jarang. Maka oleh karena itu kita harus mensyukuri nikmat ini. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya tidak mungkin kita bisa seperti sekarang ini, bersama-sama berjalan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan dan selera baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua dan anak cucu kita kelak, mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, dulu waktu kita masih kecil ya, kita biasa jarang masjid seperti ini. Dulu kita masih kecil itu yang ada, yang banyak adalah musola-musola. Kalaupun masjid mungkin masjid jami gitu. Saat itu ya, anak-anak kecil banyak yang belajar ngaji. Mungkin kita masih ingat diri kita masing-masing. Musola tersebut selalu penuh gitu. Tetapi makin ke belakang sekarang ini kondisinya makin memprihatinkan. Walaupun baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan dengan jelas sekali, tempat yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid, dan tempat yang paling tidak disukai adalah pasar dan sejenisnya, misalnya mall dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya kebalik sekarang ini. Mall-mall selalu penuh, masjid-masjid dan musola berkurang. Apalagi kemarin itu menjelang Lebaran, banyak Madura apa Jawa apa campur ini ya, gado-gado ya. Saudara-saudara sekalian ya. Lantas siapa yang harus bergerak sekarang? Siapa? Kenyataannya sekarang, coba kita pikirkan, kita renungkannya, diri kita masing-masing. Kalau kita berjalan ke masjid ini ya, dari rumah masing-masing, ndak janjian, males, ndak janjian gitu ya. Misalnya dari yang pojok, apalagi yang paling jauh ke sini di dalam lingkup perumahan ini, ndak janjian, males. Tapi kalau janjian, kok subuhan ya bareng ya, deki ngumpul bareng ya, subuhan ya datang ya. Iya, tapi tolong telepon saya, bangunkan saya. Oke. Kenapa tidak kita lakukan? Ternyata kalau bareng-bareng itu ringan. Ternyata kalau bareng-bareng bersama-sama itu
menyenangkan seperti saat ini. Karena GSB ini sudah terbiasa bareng-bareng. Yang tadinya awalnya ini ada orang jelbuk, coba angkat tangan, saya jelbuk. Sampean ini pekerjaannya apa? Nah, Pak Kampung ini, Pak Kampung, Pak Kasun di sana, ya. Kok bisa kenal dengan misalnya di sini, ya. Nah, itu Pak Jun kenal dari mana sampean Pak Jun? Wah, ini dari Tempurrejo, kok bisa kenal gitu. Dan akhirnya akrab. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Masjid ini adalah tempat yang paling disukai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tidak bergegas ke masjid ini? Kenapa nunggu ada masalah? Kenapa nunggu ada persoalan-persoalan? Padahal hakikatnya ini dawuhnya kiai-kiai, penasehatnya, guru-gurunya GSB. Kalau ada masalah, kalau ada musibah, itu pertanda Allah cinta kepada kita. Maka kita diingatkan. Kenapa baru datang ke masjid saat itu? Padahal jelas-jelas di sini. Di sini adalah apa? Tempat turunnya rahmat, tempat barokah. Maka kalau ingin perumahan ini dalam jaminan Allah, kebarokahan di perumahan ini muncul, lalu kemudian apa? Semuanya sudah ditanggung oleh Allah, termasuk keamanannya, rezekinya dan lain sebagainya, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, maka saudara-saudara sekalian, makmurkan masjid ini. Makmurkan, yakin sudah. Dan hal yang tidak terduga, hal yang tidak kita kira-kira, tahu-tahu muncul, tahu-tahu berdatangan. Apa itu? Rezeki-rezeki. Tahu-tahu kita ini apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak yang sehat, keluarga yang menyenangkan. Ya. Banyak hal yang kita peroleh di sini, hanya kadang-kadang kita tidak menyadari bahwasanya itu semua adalah hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada Pak Ustadz Bajuri ini. Ini. Coba Pak Ustadz Bajuri. Nah, ayo Pak Ustadz. Nah ini Pak Ustadz Bajuri ini. Cuma orangnya itu, Pak Ustadz itu kalau ndak mood gitu ndak anu dia. Pak Ustadz Bajuri. Ya. Beliau ini anaknya tinggal satu sekarang, perempuan. Ini saya mau cerita ini. Ya. Ngajar, ndak pernah pacaran aneh-aneh, ndak pernah. Tahu-tahu loh sebentar lagi ada yang mau minta ini. Dan yang minta ini apa? Siapa itu? Penghafal Al-Quran. Masya Allah. Ini saya bilang ke beliau, Pak Ustadz, sampean ini tahu itu semua hadiah subuh. Itu loh. Sudah. Maka mari utamanya kepada teman-teman seluruhnya, juga jamaah yang ada di sini, jangan berkecil hati. Yang masih misalnya di masjid ini masih tidak banyak, ajak tetangganya, yang jauh-jauh ajak. Dan ingat harus sabar, karena yang mengajak itu godaannya itu banyak. Kadang-kadang jadi apa sampean ini, kok ngajak-ngajak saya, macam-macam ya. Kadang-kadang ada omongan, ikut aliran apa sampean, macam-macam. Kadang-kadang juga ada pertanyaan dan ada omongan,
Apa bedanya sholat di rumah dengan di masjid? Sama saja. Sabar, sabar. Karena baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan la tardab. Ada yang bertanya sahabat itu, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? La tardab. Apalagi ya Rasulullah? La tardab. Sampai 3 kali disampaikan. Maksudnya apa? Sabar. Mon Madura ini kan sabar, sabar, sabar. Tapi mon sekali-sekali ya nyaman. Ini teman-teman ini kadang-kadang juga ada kurang sabarnya, termasuk saya. Maka inilah di GSB ini tiap hari ketemu kiai, tiap hari salaman dengan kiai. Yang jelas nasab keilmuannya. Sebentar lagi mohon bersabar ya. Yang akan memberikan majelis taklim yang mengisi nanti adalah beliau Kiai Haji Abdullah Ali Sobri. Beliau itu nasab keturunannya dari Temporan, Tempurjo sana. Kalau garis keturunnya sampai kepada di Madura, Banyuanyar, sampai kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini selain mondok di Jember otomatis ya di Temporan sana dan pondok-pondok yang lain, juga nyantrinya di pondok pesantrennya Mbah Maimun Jubair. Orangnya masih muda, pinter sekali, pinter orangnya. Maka sengaja kita pilihkan beliau, tapi beliau ini karena padat kegiatannya, ini tadi beliau tidak bisa langsung jam 3 ke sini. Tetapi setelah subuh baru bisa berangkat. Ini tadi dapat informasi beliau nyampe Mangli, tapi kalau sekarang lebih dari Mangli. Saudara-saudara sekalian, perumahan ini dengan masjid yang seperti ini jarang, Bu. Jarang, sungguh jarang. Saya tidak kenal dengan pemiliknya, tapi kenalnya dengan beliau ini. Tetapi jarang perumahan yang tahu-tahu masjidnya seperti ini. Di tempat saya ini di perumahan Sumber Alam, tidak semegah ini masjidnya. Tidak semegah ini. Maka bersyukur, tinggal memenuhi atau mengisi jamaahnya. Caranya bagaimana? Ajak tetangga kanan kiri, ajak sudah. Dawuhnya kiai tentu ada hadisnya. Barang siapa mengajak satu kebaikan akan diberi ganjaran yang sama persis. Nah, misalnya ibu-ibu atau bapak ngajak tetangga sebelah atau yang di belakang, ayo nanti kita maghrib, isya dan subuh ke sini misalnya, ke masjid. Lantas yang bersangkutan berangkat ke masjid ini, dapat sudah ganjaran. Dan kalau itu terus, Masya Allah, apa yang terjadi? Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian akan dapat ganjaran yang luar biasa, hingga kita meninggal terus mengalir. Kenapa tidak kita lakukan hal itu? Nah, saya kira mudah-mudahan hal-hal seperti itu bisa kita lakukan di masjid ini. Dan saya sangat berharap dan mendoakan mudah-mudahan masjid ini menjadi makmur nantinya. Nah, dan yang terakhir, ini Pak Kiai sudah hadir. Nah, dan mari kita ikuti majelis taklim ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Kiai masih sebentar ya. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita tanamkan tekad di dalam diri kita.
GSB ini sekilas saya cerita Bu, Bapak sekalian, tiap hari kegiatannya itu sholat subuh berjamaah, menghidupkan subuh itu kegiatannya. Tapi ya tidak subuh tok ke masjid, ya duhurnya. Kalau yang berat saja sudah kita bisa, masa yang duhur, asar, maghrib, isya kita lepaskan eman. Oleh karena itu 5 waktunya mudah-mudahan seluruhnya ini bisa kita lakukan sholat berjamaah di masjid atau musola. Saya kira demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini biar terkenal. Oh, ini lagi. Kalau itu untuk rekaman. Oh, ini. Atau ini nggak usah enggak yang oke, cukup ini. Oh, ini saja. Ya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi segenap para kiai,